Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat santri, bagaimana nih keadaannya? Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sahabat santri sekalian, pada kesempatan kali ini materi matsama yang akan disampaikan yaitu tentang cara belajar efektif yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri Aprilianti dan dimoderatori oleh Lutfia Widianingsih. Lalu, bagaimana sih keseruannya? Yuk simak sama-sama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya saya di sini akan bacakan CV pemateri. Nama Fitri Aprilianti, tempat tanggal lahir Cimahi 4 April 1992, domisili Cimahi, Cipageran. Riwayat pendidikan S1. Riwayat organisasi Pemudi Cimahi Utara. Pekerjaan guru. Status menikah. Nomor HP 089 656 087 337. Moto hidup, hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bagaimana anak-anak kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita bertemu lagi walaupun dengan cara seperti ini, kalian di karantina sama ibu pun di karantina di rumah. Kita akan belajar mengenai bagaimana cara belajar menurut Meriana, cara belajar yang benar dan efektif. Ada 5, yaitu pertama yaitu adalah mindset yang benar. Apa itu mindset yang benar? Ketika kita akan belajar, kita harus bagaimana cara berpikir kita itu membuka otak kita dengan apa yang diberikan oleh seseorang berupa pengetahuan. Nah, itu adalah mindset cara berpikir kita yang benar. Itu kita harus membuka seperti gelas yang kosong ya, dituangi air, lalu seperti spons yang akan menyerap air. Nah, sama halnya dengan otak kita. Mindset kita yang benar adalah membuka wawasan kepada diri kita sendiri untuk menerima apa yang diberikan oleh seorang guru, oleh seorang dosen. Nah, itu adalah mindset yang benar. Kita harus membuka jalan pikir kita. Jangan apa-apa belum diterima, buat apa belajar ini? Buat apa belajar itu? Nah, itu adalah mindset yang tidak benar. Ya, jadi mindset yang benar adalah cara berpikir kita membuka seperti halnya gelas yang kosong, ya, dituangi air, lalu seperti spons yang akan menyerap air dengan mudah. Nah, itu mindset. Yang kedua adalah ketika kita ingin belajar, yaitu guru yang benar. Kita ingin belajar sejarah, ingin belajar matematika, ingin belajar bahasa Inggris. Maka apa yang harus kita lakukan? Cara belajar yang efektif dan yang benar itu adalah menghubungi guru yang bersangkutan, yang ahli di dalam bidangnya. Itu adalah cara belajar menurut Meriana. Ya. Yang ketiga adalah waktu yang benar. Waktu yang benar artinya ketika kita belajar itu waktunya harus pas, gitu kan ya, waktu yang benar. Yang keempat adalah cara yang benar. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, menghubungi guru yang bersangkutan, yang ahli dalam bidangnya. Nah, yang kelima ini adalah lingkungan yang benar. Ya, lingkungan yang benar ini ketika kita ingin belajar, maka carilah lingkungan yang benar yang bisa memberikan energi positif pada diri kita, yang akan memberikan sesuatu yang mudah untuk kita belajar. Jangan sampai lingkungan yang kita ingin belajar, tetapi lingkungan itu membawa kita ke dalam hal yang tidak baik. Nah, itu adalah 5 cara belajar yang benar menurut Meriana. Mindset yang benar, guru yang benar, waktu yang benar,
cara yang benar, dan lingkungan yang benar. Ya, itu adalah mindset bagaimana cara belajar. Nah, lalu bagaimana dibarengi dengan motivasi belajar agar kita tidak bosan ketika belajar di rumah, di sekolah? Bagaimana kita cara memotivasi diri kita agar tidak belajar bosan itu bagaimana? Nah, yaitu belajar menurut Jerome ya, menurut Jerome dalam bukunya Jerome itu adalah belajar dengan cara 50/10. Apa sih itu maksudnya 50/10? Maksud dari belajar 50/10 itu ketika kita belajar sejam, 1 jam 60 menit, maka yang 50 menitnya kita belajar, 10 menitnya kita istirahat. Maukah itu istirahat minum dulu, makan dulu, misalnya buka HP. Pokoknya belajarnya itu adalah 50/10. Ya, misalnya itu contoh. Jadi ketika belajar jangan terus-terusan belajar, tapi kita butuh waktu istirahat. Yaitu tadi contohnya 50 menit buat belajar, 10 menitnya itu buat istirahat. Betul tidak ketika kita belajar ada rasa jenuh? Ya betul, maka itu adalah salah satunya untuk mensiasati. Nah, belajar kita tidak bosan. Belajar 50, baca, misalnya belajar bahasa Indonesia untuk membaca novel atau misalnya bahasa Inggris, 50 menit belajar, maka 10 menitnya kita harus istirahat. Itu wajib agar kita tidak merasa bosan. Yang kedua adalah buat target belajar. Kalian target belajar sekarang belajar sejarah kebudayaan Islam. Target belajar apa yang akan kalian capai? Belajar matematika, saya harus bisa seperti ini. Nah, itu buat target ya, agar kalian ketika belajar itu tahu target. Misalnya matematika dikasih 3 rumus, minimal 2 rumus harus bisa. Nah, itu adalah target belajar. Kalian sudah paham? Atau misalnya target yang kalian belajar itu buat apa? Jangan sampai kita belajar itu tapi kalian tidak punya target, tidak punya tujuan. Nah, itulah belajar. Karena kan setiap manusia itu ya, bahkan dari bayi, orang tua, dewasa, itu hal yang tidak bisa ditinggalkan yaitu belajar. Nah, sama halnya dengan sekolah. Kita harus buat belajar itu menyenangkan. Gitu ya. Nah, yang ketiga, reward. Apa itu reward? Nah, ya, memberikan penghargaan pada diri kalian. Punishment, yaitu apa yang buat kalian ketika belajar, ya, misalnya tidak sampai ke target. Nah, itu kalian sendiri yang mengatur. Misalnya contoh ketika saya dikasih PR nih matematika 10 soal, target 8 harus betul. Maka kalian sendiri, rewardnya nanti saya mau apa, atau punishmentnya ketika saya tidak bisa mengerjakan, apa yang harus saya lakukan. Nah, itu jadi ketika target dibuat ya, ketika target ini dikerjakan, maka harus ada reward dan punishment untuk diri kalian sendiri. Ketika saya belajar sudah bisa menjawab nih bahasa Inggris, matematika, nanti saya pokoknya minggu mau jogging ke sana dengan teman-teman. Nah, itu kan reward. Nah, bagaimana dengan target belajar yang tidak tercapai? Yaitu dengan punishment, hukuman. Nah, yaitu hukumannya saya akan belajar lagi. Nah, itu ya salah satunya motivasi belajarnya. Jadi harus ada belajar 50/10 buat target belajar. Yang kedua, yang ketiga, reward atau punishment buat diri kalian sendiri. Nah, yang keempat apa? Jangan belajar dari satu sumber saja. Ketika kita belajar, ya, ketika kita membaca, itu jangan dari satu sumber. Misalnya belajar perjalanan, nah ya, Nabi dari awal lahir sampai misalnya meninggalnya Nabi. Nah, itu kan ada sirah perjalanannya ya, dan itu bukunya tidak hanya satu, tapi banyak. Nah, itu kalian harus bisa membaca. Jadi biar ini sumber ini seperti ini nih,
Nah, contoh saya ini misalnya ya memberikan motivasi belajar dan cara belajar yang benar itu saya membaca tidak hanya satu buku Meriana ya, tapi ada 2 buku yang saya baca, yaitu Mary sama Jerome itu. Nah, ini ada kenapa? Jadi sumber belajar, kalau misalnya kalian mau belajar tapi tidak ada sumber, ya otomatis kalian bingung apa yang akan dibaca. Ya. Nah, ketika misalnya sumber sudah ada, bukunya sudah ada, maka kalian bisa bertanya, hubungi guru yang bersangkutan misalnya kalau di sekolah, atau misalnya kalau guru ngaji, guru yang di rumah misalnya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bagaimana motivasi belajar itu. Ya, jadi jangan belajar dari satu sumber saja, atau bahkan ingin belajar matematika tetapi kalian tidak punya buku matematikanya, ya otomatis akan membingungkan ya diri sendiri. Kenapa? Karena itu tadi tidak ada sumber belajar. Kalian ingin belajar bahasa Inggris tetapi tidak ada sumber belajarnya, maka nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu malas dalam membaca misalnya. Karena rata-rata itu ya, orang Indonesia itu hampir berapa puluh persen, hanya sedikit 30% yang gemar membaca. Selebihnya itu tidak ada, malas untuk belajar ya, karena itu tadi mungkin ya tidak ada sumber untuk belajar. Ketika ingin belajar sejarah, apakah satu sumber? Tidak. Bahkan untuk belajar sejarah, buku-buku yang harus diperlukan itu beberapa sumber agar kita paham dengan apa yang dipelajari. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah cari suasana baru. Ketika di sekolah misalnya, sudah jenuh di kelas, cari di perpustakaan atau di ruang baca, atau misalnya di dekat pohon-pohon rindang. Nah, itu cari suasana baru untuk belajar agar tidak bosan. Ya, misalnya di rumah mau mengerjakan matematika nih ya, bingung, pusing, cari misalnya, apalagi sekarang kan ya di kota-kota sudah mulai ada taman baca. Nah, cobalah kalian pergi ke sana, belajar di sana. Ya, untuk apa? Mencari suasana baru. Jangan ini belajar depannya misalnya, wah, belum baju setrikaan, belum baju yang dicuci lah, belum berantakan, otomatis otak kita, pikiran kita itu mumet. Maka cari suasana baru, cari suasana baru, tempat yang menurut kalian nyaman untuk belajar. Nah, itu. Yang keenam, cari komunitas belajar, yaitu kelompok belajar. Kalian kalau belajar sendiri tidak ada untuk tempat bertanya misalnya, maka carilah teman. Ya, carilah teman, dan tadi yaitu lingkungan yang baik, lingkungan yang benar. Cari komunitas. Misalnya contoh kalian suka mendongeng misalnya, belajar mendongeng kan itu ada triknya ya, belajar mendongeng, belajar untuk ngobrol dengan anak usia dini misalnya. Nah, itu bagaimana? Yaitu cari komunitas belajar. Atau misalnya sejarah nih, bagaimana kita ini sejarah-sejarah yang ada di Cimahi, cari komunitas sejarah. Nah, itu kenapa? Agar kita selalu semangat dalam belajar, tidak malas. Ya, jangan sampai ketika kita sekolah, masuk ke sekolah gitu kan ya, kalian tidak punya tujuan. Saya mah sekolah teh pergi dari sekolah. Tapi kalian harus punya tujuan. Ketika saya beres sekolah sini, saya ingin jadi sejarawan, saya ingin jadi orang yang bisa dongeng, saya ingin menjadi orang yang bisa sesuatu. Yang kalian inginkan itu tadi kembali lagi ke nomor 2 ya, buat target. Belajar itu buat apa? Itu salah satunya. Nah, yang terakhir yaitu berdoa sebelum belajar. Jadi berdoa dulu sebelum belajar. Memberikan apa buat diri kita ini, gitu kan ya, buat diri kita ini, kita harus sebelum melakukan sesuatu itu harus berdoa. Ya, belajar itu tidak di sekolah saja. Belajar masak kan ya, lalu belajar hal lainnya.
Nah, itu belajar. Selain belajar matematika, sejarah, apalagi sekarang kita kan sekolah itu daring. Nah, apa sih daring itu? Sekolah adalah dengan secara online. Kalian di rumah, guru ada misalnya di sekolah. Dengan media seperti ini kita belajar. Nah, ini bagaimana agar kita tetap belajar? Materi-materi seperti materi memasak mungkin, lalu materi ngepel, kan mungkin di sekolah belajarnya bagaimana, yaitu berkelompok, hari Senin, hari Selasa ya. Nah, itu adalah salah satunya. Belajar itu tidak ada habisnya, belajar itu sangat banyak, sepanjang hayat kita itu belajar ya. Nah, selebihnya mungkin kalau di sekolah kita belajar mata pelajaran yang kita atau yang kalian dapatkan dari guru itu tadi ya. Kalian harus bisa mindset pikiran kita yang benar agar bisa diserap seperti spons menyerap air ya, seperti gelas kosong dituangkan air masuk misalnya airnya itu. Kenapa? Karena mindset, cara berpikir kita ini harus terbuka. Jangan apa-apa belum ini belajar matematika, buat apa belajar matematika? Belajar sejarah buat apa? Belajar bahasa Inggris buat apa? Nah, belum apa-apa kalian sudah mindsetnya, pikirannya itu sudah stuck di sana. Tidak mau belajar, otomatis belajar atau apa yang disampaikan guru, apa yang disampaikan oleh dosen, maka tidak akan diterima oleh kita. Karena cara berpikirnya seperti itu. Buat apa belajar agama? Buat apa belajar ini? Saya sudah bisa ini, tidak perlu ini, tidak perlu itu. Nah, akhirnya apa? Belajar menjadi malas, menjadi apa yang orang lain katakan itu tidak mau. Nah, mungkin itu ya apa yang sudah saya sampaikan, 5 cara belajar yang benar dan motivasi belajar tidak bosan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi penyemangat kalian, atau bisa meresapi apa yang kalian selama ini, oh ya ternyata mindset saya yang kurang, atau misalnya gurunya yang bagaimana, cara lingkungan yang benarnya bagaimana. Nah, itu mudah-mudahan akan menjadi salah satu pengetahuan buat kalian gitu ya. Ini disampaikan dari buku atau dari YouTubers juga, sama Meriana sama Jerome. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih setelah menyaksikan tayangan tadi? Semoga tayangan tadi bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.